Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang golongan 2A atau alkali tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Siti Gina Nursyifa Aulia akan menjelaskan tentang alkali tanah. Apa sih itu alkali tanah? Alkali tanah merupakan unsur golongan 2A yang terdiri dari berilium, kalsium, magnesium, strontium, dan barium. Lalu, mengapa disebut dengan alkali tanah? Karena logam golongan 2A umumnya ditemukan dalam bentuk senyawa yang sukar larut di dalam tanah. Adapun perbedaan alkali dan alkali tanah adalah alkali tanah lebih keras daripada logam alkali, titik leleh alkali tanah 5-7 kali logam alkali pada periode yang sama, massa jenis alkali tanah melebihi logam alkali. Dan persamaannya adalah sama-sama konduktor yang baik dan bersifat mengkilap. Adapun sifat fisis dari berilium hingga barium yaitu jari-jari atom bertambah, massa jenis bertambah, titik leleh berkurang, titik didih berkurang, energi ionisasi berkurang, keelektronegatifan berkurang. Adapun sifat kimia dari berilium hingga barium yaitu kereaktifan meningkat, senyawanya bersifat ionik bagi kalsium, strontium, dan barium, dan bersifat kovalen bagi berilium dan magnesium. Alkali tanah merupakan unsur golongan 2A. Mengapa bisa disebut demikian? Karena konfigurasi elektronnya itu berhenti di NS2, atau biasa kita kenal adalah elektron valensinya itu berjumlah 2. Seperti kita lihat di PowerPoint adalah konfigurasi elektron untuk berilium itu 2s2, untuk strontium itu ada 5s2, 5s pangkat 2 maaf, dan pangkat 2 tersebut adalah jumlah elektron valensinya. Lalu saya akan menjelaskan tentang sifat-sifatnya. Sifat unsur golongan 2A gitu. Untuk nomor atomnya bisa dilihat sendiri. Untuk jari-jari atomnya, jari-jari ion, energi ionisasi ke-1, jari energi ionisasi ke-2, titik leleh, titik didih, rapat jenis, bahkan NOL-nya ya. Bisa dilihat sendiri di PowerPoint-nya. Lalu saya akan menjelaskan satu unsurnya. Unsur yang termasuk ke golongan 2A yaitu berilium ya. Berilium itu terdapat dalam mineral beril. Lalu logam ini juga digunakan untuk membuat alloy tembaga dan nikel dengan kekuatan yang tinggi. Itu bila untuk logamnya dibakar, bila serbuk logamnya dibakar akan bereaksi dengan udara yang menghasilkan BeO dan Be3N2. Isolasi berilium dibuat dengan pemanggangan mineral beril dengan sodium heksafluorosilikat SiF6 pada suhu 700 derajat Celcius menghasilkan berilium fluorida yang larut dalam air, kemudian diendapkan sebagai hidroksidanya BeOH2 dengan pengaturan pH-nya hingga 12 ya. Untuk berilium murni diperoleh dengan elektrolisis leburan BeCl2. Berilium murni diperoleh dengan elektrolisis leburan BeCl2. Metode lain adalah berlipat reduksi berilium fluorida dengan magnesium pada suhu 1300 derajat Celcius. Sekian. Kalsium atau Ca. Logam kalsium secara komersial dibuat dari elektrolisis leburan kalsium klorida. Kalsium klorida dibuat dari kalsium karbonat dan asam klorida. Kalsium klorida juga diperoleh dari hasil samping proses Lowry untuk membuat natrium karbonat. Dalam skala kecil, kalsium dapat dibuat melalui reduksi CaO dengan aluminium atau reduksi CaCl2 dengan logam natrium. Mg atau magnesium bereaksi dengan amonia dan gas nitrogen pada temperatur tinggi membentuk Mg3N2. Magnesium digunakan secara luas untuk konstruksi karena ringan. Magnesium juga digunakan untuk membuat reagen Grignard. Sr atau strontium. Strontium tidak pernah ada sebagai unsur bebasnya. Strontium lebih lunak dibandingkan kalsium. Strontium berwarna keperakan bila baru dipotong, tapi segera berwarna kekuningan karena terbentuk oksidanya. Isolasi secara komersial dibuat dalam skala kecil dengan elektrolisis leburan strontium klorid SrCl2. Sn juga dapat diisolasi dari reduksi SrO dengan aluminium. Barium.
Isolasi logam barium tersedia secara komersial. Barium dapat dibuat dengan skala kecil dengan elektrolisis leburan barium klorida. Barium juga dapat diperoleh dari reduksi BaO dan Al. Warna nyala. Ketika akan dipanaskan dengan suhu tinggi, setiap unsur akan memancarkan radiasi elektromagnetik yang khas. Hal ini terjadi akibat elektron pada atom unsur mengalami eksitasi atau perpindahan ke tingkat energi yang lebih tinggi. Dan ketika elektron tersebut kembali ke tingkat energi semula diikuti pancaran foton. Warna nyala. Unsur Bm menghasilkan warna putih, magnesium putih, kalsium jingga, strontium merah, dan barium hijau. Ca, Sa, dan Ba bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Magnesium bereaksi sangat lambat terhadap air dingin, sedangkan berilium tidak bereaksi dengan air. Reaksi kimia dengan oksigen. Semua logam kecuali berlium membentuk oksida di udara pada temperatur kamar. Semua logam membentuk oksida normal. Logam Sr dan Ba dapat membentuk peroksida. Semua oksida dalam air bersifat basa kecuali BeO, sedangkan MgO hanya sedikit membentuk hidroksida. Reaksi kimia dengan halogen. Logam alkali tanah bereaksi dengan halogen membentuk halida atau MX2. Logam golongan 2A mereduksi gas kalor dengan pemanasan membentuk klorida. Reaksi dengan asam. Semua logam kecuali berlium dapat mereduksi air dan asam menghasilkan hidrogen. Reaksi dengan nitrogen. Logam panas alkali tanah merupakan pereduksi cukup kuat untuk mereduksi gas nitrogen dan membentuk nitrida. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan lisan maupun tulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.